Guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini kembali kita akan update soal Bitcoin, walaupun ya kondisi hari ini Bitcoin nggak terlalu enak untuk dilihat ya, karena Bitcoin kembali koreksi lebih dalam. Dan kira-kira apa yang terjadi dan prediksinya ke depan seperti apa akan kita bahas di video kali ini. Dan pastinya nanti juga ada beberapa berita beserta data yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. So stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap kripto itu ada di angka 2,12 triliun dolar. Jadi berita baiknya kita masih stay di atas 2 triliun dolar secara market cap, tetapi turun 10% dibandingkan hari sebelumnya. Kemudian Bitcoin sendiri ke 46.400-an, turun 11%. Rata-rata 2 digit ya penurunannya guys. Kemudian Ethereum 3.426, turun 12%. Cardano 2,48 dolar, turun 12%. Binance turun 16% ke 414. XRP 1,1 turun 19%. Solana 173 masih hijau ya, gila banget Solana naik 1%. Dogecoin 0,25 dolar, turun 16%. Kemudian Polkadot 27,8 turun 19%. Uniswap turun 15% juga ke 24,19 dolar. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada guys. Sekarang kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, semalam adalah ya cukup menegangkan ya gitu ya, karena kita turun dari hampir 53.000 sampai ke hampir 42.000. Jadi 42.800 dari 52.800, jadi 10.000 penurunannya guys dalam waktu beberapa jam saja. Dan kita reject dari area support di sini, yang merupakan support yang wajib dipertahankan oleh Bitcoin. Sudah saya sampaikan di video semalam. Dan kalau misalnya teman-teman juga ada join di Telegram group semalam, ketika Bitcoin breakdown dari ini, dari semacam ascending channel di sini, saya juga udah pesan ke teman-teman, jika kita konsolidasi di sini, kita akan koreksi lebih dalam. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menarik aset ketika saya memberikan pengumuman di sini, harusnya teman-teman cukup aman. Tapi memang saya akui tidak saya expect koreksinya sedalam ini guys. Nah, lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Oke, nah kita bakalan bahas dulu soal kenapa bisa turun seperti ini. Pertama, ya namanya kalau misalnya kita kripto, teman-teman bisa perhatikan, kita memang selama beberapa bulan terakhir dari 21 Juli sampai sekarang, memang kita tidak melihat ada koreksi yang berarti. Artinya memang koreksi yang cukup dalam lah ya. Rata-rata kita cuma model sideways seperti ini, oke, dan naik terus, dan akhirnya kita down. Dan sebenarnya hal seperti ini juga sudah pernah terjadi sih guys, kalau teman-teman perhatikan di sini itu. Ya, saya expect ya model seperti ini juga bisa terjadi ke kita sekarang, atau model yang semalam saya sudah share di grup VIP apa Telegram group ya, bahwa model seperti ini juga kemungkinan kita bisa ngelihat seperti ini ya kan. Jadi secara historis memang Bitcoin sudah beberapa kali melakukan hal-hal semacam ini. Jadi ketika naik tiba-tiba dump berat, dan kemudian kita recover dari sana. Dan ya, kalau saya outlooknya masih sama aja guys, bahwa selama kita mampu stay di atas angka 40.000 di sini, ini adalah support yang menurut saya harus dipertahankan, karena kalau tidak, menurut saya kemungkinan kita akan kembali membuat new low dari sini ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan ini, nah ini juga ada berapa dijelaskan kenapa sih kira-kira Bitcoin kemarin tiba-tiba itu flash crash ke sekitar 43.000.
karena adanya likuidasi juga yang terjadi. Jadi long squeeze ya, long squeeze. Kalau kemarin kita ngelihat ada short squeeze, kali ini kita ngelihat long squeeze karena teman-teman lihat pergerakan di sini. Ini rata-rata banyak banget yang memakai leverage untuk mendorong harga Bitcoin terus naik. Banyak sekali leverage-nya, jadi orang banyak long tetapi pakai leverage. Dan ketika harganya kemarin down di sini, kemungkinan banyak stop loss kejemput. Ketika stop loss kejemput, down lagi, stop loss lagi kejemput, down lagi, stop loss kejemput, down lagi. Jadi itu yang menyebabkan semalam itu ada total sekitar 3,54 billion dollars itu terlikuidasi, guys. Jadi di Bybit paling banyak 1,2 billion, 1,2 miliar dolar. Huobi juga banyak 850 juta dolar. Binance, OKEX, FTX, BitMEX. Jadi totalnya semua ada 3,54 billion dolar terlikuidasi. Jadi ada sekitar 330 ribu orang traders yang kemungkinan besar tidak memakai stop loss itu terlikuidasi, alias ya margin call lah. Kemungkinan besar margin call sih kalau misalnya mereka nggak pakai stop loss ya. Jadi ya ini ya bukan berita yang menyenangkan lah ya, berita yang cukup menyedihkan karena juga pasti ada sebagian dari kalian yang juga terkena likuidasi. Ya saya cuma bisa pesan bersabar lah ya, dan apa boleh buat, kita harus belajar dari kesalahan bahwa next time kalau misalnya teman-teman trading memakai leverage harus pakai stop loss. Oke guys, supaya tidak terlikuidasi dan jangan terlalu greedy lah istilahnya ya. Jadi ya, dan teman-teman bisa lihat di sini juga ya ada katanya medium level of fundamental inflow. Jadi ada stop hunter juga, ada liquidity collapse. Jadi berbagai hal itu yang menyebabkan terakumulasi dan akhirnya kita downnya cukup dalam. Jadi banyak orang berspekulasi soal ya ada kasus di El Salvador, masyarakatnya demo, presidennya mau dijatuhkan, kemudian ada dibilang hobinya down gitu ya, yang menyebabkan ini juga crash. Jadi banyak versi, banyak sekali orang-orang menebak-nebak kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi. Dan ya bisa jadi itu semua berpengaruh guys, itu semua bisa jadi berpengaruh, dan itu semuanya terakumulasi seperti saya bilang dari berita yang ada FUD berita buruknya, kemudian juga orang ketika down pasti ada terjadi panic selling. Jadi udah dua, berita buruk, panic selling, kemudian long squeeze. Jadi ketiga itu digabungkan dan kita menghasilkan pergerakan seperti ini. Oke, jadi lalu kira-kira seperti apa dong bang nextnya? Nah kalau menurut pribadi saya, selama kita masih mampu stay di atas harga 40.000 di sini, maka outlook long termnya itu masih bullish. Jadi ini outlooknya sudah saya kasih tahu sejak kita masih berada di sekitaran sini ya guys. Saya bilang selama kita berada di atas 40.000, outlook long termnya itu masih tetap bullish. So kemungkinan kita akan bisa jadi beberapa skenario yang bisa terjadi. Bisa jadi kita ngelihat semacam hal seperti ini. Semacam ini nih, down, naik lagi, down, naik lagi, down, naik lagi. Nah kita istilahnya konsolidasi terlebih dahulu sebelum kita kembali naik ke atas. Oke, tetapi kalau misalnya yang kita lihat adalah nantinya modelnya seperti ini, kita kan sekarang kemarin kan sudah crash nih, sekarang kita kan lagi konsolidasi sedikit. Nah kalau yang kita lihat nanti seperti ini modelnya, atau kita mampu breakdown dari 40.000 di sini nyentuh ke 3938. Nah itu kemungkinan besar kita akan membuat new low. Oke. Jadi untuk sementara ya kita masih harus wait and see dulu guys. Kalau saya sih lebih prefer Bitcoin at least harus masuk lagi ke sekitaran 48 dan 49 di sini agar kita bisa yakin lagi bahwa bullnya sudah kembali. Dan tadi teman-teman bisa lihat ini kita sekarang kesulitan untuk menembus lagi area sekitar 47 dan 48.000 yang di grup semalam saya sebutin adalah support paling dekat ketika harga masih di sekitar sini ya. Saya bilang akan koreksi lebih dalam dan support paling dekat itu di 48.000, tapi ternyata itu tidak mampu menahan.
dan kita down ke support berikutnya di 43.000 dan kita ter-reject, tetapi sekarang kita tertahan di area yang semalam saya bilang sebagai support, sekarang malah kita jadikan sebagai resistance, oke, jadi sekitar 47-48.000. Dan ya, kita belum sama sekali ngelihat ada tanda-tanda bahwa kita akan melakukan reversal, jadi saya perlu bukti lebih lanjut. Jadi so far untuk kayak gini kita masih harus wait and see dulu guys, patternnya belum terlalu jelas menurut saya dan kita masih sideways banget di sini. Jadi kalau misalnya skenario bullishnya, otomatis kita harus at least mampu naik dan close di sekitar area 48.500 sampai 49.000. Nah, kalau ini terjadi, kemungkinan skenario nya kita bisa ngeliat setup lagi untuk buy. Tapi kalau misalnya kita down lagi, maka kita juga akan mencari setup untuk buy di sekitaran 43.000. Jadi itu masih outlook sementara dari saya. Dan ya, itu aja outlooknya. Lalu di sini juga ada beberapa berita positif sebenarnya sih. Pertama datang dari McDonald's ya. McDonald's ya, kita tahu lah ya, McDonald's di mana-mana udah dikenal orang. Kemudian McDonald's di El Salvador itu udah menerima Bitcoin sebagai pembayaran legal. Jadi ya, ini juga berita-berita baik lah ya, selagi kita ngelihat Bitcoin lagi ngedump, tapi di belakang layar kita masih saja ngelihat ada berita-berita positif berdatangan. Salah satunya ini kan ya, restoran paling dikenal lah gitu ya di seluruh dunia, ada McDonald's, dan mereka udah mulai menerima Bitcoin walaupun hanya di El Salvador, tapi kan ini baru permulaan, nanti kan bisa menyebar kemana-mana gitu ya. Dan juga dari Visa yang katanya akan mengintegrasikan Bitcoin, pembayaran Bitcoin di Brazil. Jadi Visa juga ikut, McDonald's juga ikut, ya kan. Jadi perusahaan-perusahaan besar, saya juga udah bilang kan, beberapa waktu ke depan kita akan selalu ngelihat ada berita-berita baru yang seperti ini. Perusahaan-perusahaan besar mulai masuk, kemudian mulai mengintegrasikan Bitcoin, mulai membuka akses. Pokoknya terkait dengan semuanya yang kripto gitu ya. Jadi itu adalah semuanya akumulasi berita baik. Tetapi sayangnya memang kemarin kita turun berat, turun parah gitu ya. Diakumulasikan oleh beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Pertama, kita sudah memang mungkin jenuh beli, oke. Kemudian ditambah lagi orang taking profit, ditambah lagi ada berita FUD. Kemudian ada lagi long squeeze, kemudian ada lagi panic selling. Jadi itu yang menyebabkan, menurut saya ya, itu menurut saya pribadi, itu yang menyebabkan kita bisa down sampai 43.000. Ya, mudah-mudahan kita 1-2 hari bisa ngelihat ada indikasi positif di technical, segi teknikalnya. Jadi untuk sekarang saya lebih prefer untuk lebih menunggu dulu apakah kita mampu close di atas di sini atau kita akan down lagi. Nah, keduanya sama, saya akan cari setup, karena kalau misalnya teman-teman zoom out ke daily chart, maka kita overall itu masih di bullish trend. Oke, jadi ini ya walaupun candlenya cukup gede, tapi kita belum mempunyai indikasi yang jelas untuk bisa mengatakan kita sudah reversal. Tapi kita, kalau misalnya kita close di bawah di sini, maka itu mungkin udah bisa jadi kita bilang akan terjadi reversal ya. Tetapi kalau misalnya kita masih stay di atas 40.000, kemungkinan saya masih bisa bilang itu adalah koreksi. Oke. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini. Ya, kalau misalnya teman-teman yang terliquid, mohon bersabar ya kan. Dan ya, ini adalah resikonya kalau kita trading future. Apalagi kalau misalnya kita tidak memakai stop loss, ya itu resikonya. Jadi teman-teman jadikan saja sebagai pelajaran gitu ya, dan ya bangkit lagi kalau misalnya teman-teman memang masih yakin soal tradingnya, ya harus bersabar, bangkit lagi, dan mulai disiplin. Oke? Ya udah, terima kasih yang nonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.